Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Yang syariat Islam sangat memuliakan Nabi Isa. Oleh karenanya sebagaimana kita ketahui dalam keyakinan umat Islam, Nabi Isa adalah salah satu dari ulul azmi minar rusul, dari 5 rasul-rasul spesial yang disebut dengan ulul azmi, yang Allah mengatakan wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Rasulullah, bersabarlah sebagaimana para ulul azmi minar rusul. Dan rasul-rasul tersebut ada 5 yang Allah sebutkan dalam 2 ayat, di antaranya kata Allah, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, kami ambil dari engkau, yaitu Rasulullah sallam, kemudian sebelumnya dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa. Inilah 5 ulul azmi. Dikatakan ulul azmi karena mereka bersabar luar biasa. Makanya Allah mengatakan wasbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Sehingga mereka diuji dengan ujian yang luar biasa dan mereka lebih bersabar tentu daripada nabi-nabi yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian nabi di atas sebagian yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah para rasul kami muliakan sebagian di atas yang lainnya. Dan 5 rasul terbaik adalah ulul azmi minar rasul. Dan ketika Allah mengatakan wasbir kama sabarul azmi minar rasul, bersabarlah sebagaimana para ulul azmi, 5 rasul-rasul yang ulul azmi tersebut menunjukkan mereka diuji dengan ujian luar biasa. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam yang diuji dengan ujian berdakwah 950 tahun. Kemudian lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji dengan dimusuhi oleh seluruh kaumnya sampai mereka kompak ingin membakar Nabi Ibrahim. Dibuatlah bangunan, dikumpulkan kayu, dipanaskan luar biasa, kemudian dilemparkan Ibrahim alaihissalam, harus diusir dari kaumnya, dan seterusnya ujian silih berganti. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam yang diutus ke Bani Israel, diuji dengan Fir'aun dan pengikutnya, dan juga diuji dengan Bani Israel sendiri yang suka membangkang, yang seterusnya. Adapun Nabi Isa tidak begitu detail, ya, tetapi intinya ketika Allah menyebutkan Nabi Isa termasuk ulul azmi minar rusul, pasti diuji dengan ujian yang sangat berat. Itu di antaranya orang-orang Romawi memprovokasi raja orang-orang Yahudi. Pendeta-pendeta Yahudi memprovokasi Raja Romawi ketika itu untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan kesederhananya, dengan kemiskinannya, dengan kesulitan dakwahnya, ya. Maka dia pasti diuji dengan ujian yang berat meskipun tidak detail dalam Al-Qur'an. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang kita tahu sirahnya penuh dengan ujian. Oleh karenanya Nabi Isa adalah nabi sangat spesial dan dia adalah 5 nabi terbaik di antara seluruh para nabi. Kemudian juga karenanya pada hari kiamat kelak, ketika manusia dikumpulkan di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil, sangat panas, kata Allah, fa'idahum qiyamu yanzurun, maka mereka pun berdiri menanti kedatangan Allah. Maka hari tersebut dikenal dengan hari kiamat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri untuk bertemu dengan Allah, dan matahari diturunkan dengan jarak 1 mil sehingga manusia kepanasan. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, semua berdiri. Panas dari 2 sisi, dari matahari yang jaraknya 1 mil, sisi kedua karena manusia berdesak-desakan ketika itu, ya. Karena semua Allah kumpulkan manusia dari awal sampai akhir, maka mereka kepanasan sehingga mereka menanti kapan datangnya Allah li faslil qada, agar Allah mulai persidangan.
Maka ketika mereka sudah kepayahan, Allah mengilhamkan manusia untuk datang ke Nabi Adam, kemudian ke ulul azmi minar rusul. Nabi Adam, mereka datang, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadaihi wa asjada laka malaikatahu, ala tara ma nahnu fih, ala tashfa' lana 'inda rabbik. Kata mereka, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang seluruh manusia, dan Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya, dan Allah telah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidakkah kau memberi syafaat bagi kami kepada Allah agar Allah segera datang mulai persidangan? Maka Nabi Adam minta uzur, aku telah dilarang untuk memakan atau mendekati sebuah pohon, tapi aku melanggar. Nafsi, jiwaku juga butuh dengan syafaat. Idhabu ila Nuh. Maka mereka datang, kata Nabi Adam, karena sayang kepada cucu-cucunya, pergilah kalian kepada Nuh. Coba suruh dia minta syafaat. Adam tidak berani, tidak pede, karena dia ingat kesalahannya yang pernah dia lakukan. Maka orang-orang pun pergi kepada Nabi Nuh. Mereka mengatakan, ya Nuh, ada bunyi apa itu? Ya Nuh, anta awalur rusul ila ahlil ard. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi. Wa sammakallahu 'abdan syakura. Dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Ya. Kemudian Nuh menyebutkan uzurnya, yaitu dia pernah berdoa agar dibinasakan umatnya. Itu tidak pede untuk meminta syafaat. Maka mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga kemudian kalimullah, memiliki keistimewaan. Kemudian Nabi Musa juga minta uzur. Dia berkata, laqad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Saya telah membunuh seorang yang belum diperintahkan, saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Saya tidak berani. Akhirnya Nabi Musa bilang, pergilah ke Isa. Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan kesalahan. Tidak menyebutkan kesalahan. Tapi dia tahu ada nabi yang lebih utama untuk meminta syafaat. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menakjubkan, nabi-nabi lain menyebutkan kesalahan. Nuh, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa. Nabi Isa tidak menyebutkan apa? Kesalahan, menunjukkan dia nabi yang sangat mulia. Kata Nabi Isa, pergilah kepada Nabi Muhammad, abdun qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dialah hamba yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka orang pun pergi kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun sujud di bawah arsy, kemudian minta syafaat. Akhirnya datanglah Allah untuk mulai persidangan. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Rabbmu, kemudian diiringi dengan iringan malaikat yang bersaf-saf. Maka Allah mulai sidang pada hari tersebut. Yang ingin saya sampaikan pada kisah ini, bahwasanya manusia diilhamkan oleh Allah untuk mendatangi nabi-nabi termulia. Dan di antaranya adalah Nabi siapa? Nabi Isa. Dan ketika nabi-nabi menyebutkan kesalahan, Nabi Isa tidak menyebutkan apa? Kesalahan. Berarti dia seorang nabi yang sangat mulia. Tapi berikutnya kita mendapati dalam Al-Quran menyebutkan peristiwa-peristiwa atau hal-hal pemuliaan terhadap Nabi Isa dan keluarganya yang tidak disebutkan dalam perjanjian baru. Kita tahu dalam Bible ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan perjanjian baru maksudnya Injil. Perjanjian lama maksudnya apa? Taurat. Tentunya harusnya seluruh keistimewaan Nabi Isa disebutkan dalam perjanjian baru, dalam Injil, 4 Injil ya. Tetapi tidak disebut sama sekali ya. Tidak disebutkan sama sekali. Ada beberapa keistimewaan yang tidak terdapat di Injil disebutkan oleh Al-Quran. Di antaranya Al-Quran begitu memuliakan Nabi Isa sampai dalam Al-Quran ada namanya surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Dan Ali Imran itu adalah keluarganya Nabi Isa alaihissalam. Sementara Al-Quran sendiri tidak menyebutkan surat Bani Hashim. Ada enggak surat Bani Hashim? Tidak ada ya. Padahal keluarga kecil dari Nabi Isa adalah Iya, adalah keluarga Ali Imran. Karena Imran punya istri, Imratu Imran namanya Hannah, dan Hannah ini neneknya Nabi Isa. Hannah punya anak namanya Maryam bintu Imran. Imran punya anak namanya Isa. Jadi sudah dikeluarkan, sebutkan tentang cerita Ali Imran, keluarga Imran. Dan ini menunjukkan pemuliaan Allah terhadap keluarga Imran ya.
Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih keluarga Imran di atas alam semesta. Itu di zamannya keluarga Ali Imran atau keluarga Imran adalah keluarga yang terbaik. Alu maksudnya keluarga. Ali Imran maksudnya keluarga Imran. Jadi sampai ada surat khusus tentang keluarga Imran namanya surat Ali Imran. Lebih daripada itu, dalam Al-Quran ada surat Maryam, ibunya Nabi Isa. Cerita panjang tentang Maryam. Disebutkan puluhan kali. 30 lebih disebut Maryam. 30-40 kali saya lupa. Dalam Al-Quran disebut Maryam. Dengan penyebutan yang menakjubkan. Yang isinya semua pujian-pujian. Kisah yang menakjubkan. Kalau baca Al-Quran langsung isinya menakjubkan. Ya. Sementara Nabi Muhammad SAW saja tidak ada dalam Al-Quran surat Bani Hashim dan tidak ada juga surat Aminah bintu Wahab. Enggak ada. Dalam Al-Quran ada surat Maryam, ya. Dan pujian yang luar biasa kepada Maryam, ya. Ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihissalam. Di antara pemuliaan yang lain, Allah sebutkan tentang mukjizat Nabi Isa ketika meminta hidangan makanan dari langit. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna. Ya Allah, kata Nabi Isa pernah berdoa, ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit. Ya, jadi perayaan bagi kami, ya. Maka kisah turunnya hidangan dari langit tidak disebutkan dalam Injil-Injil yang ada. Injil-Injil yang ada, tidak ada. Sementara di Al-Quran disebutkan. Maksudnya Al-Quran punya informasi yang tidak ada dalam Injil. Demikian juga di antara mukjizat yang menakjubkan yang ada dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam Injil-Injil adalah Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa berbicara kepada manusia ketika masih digendong maupun setelah tua. Kahla di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan kahla maksudnya ketika usia 33 tahun dia meninggal. Ada yang mengatakan kahla maksudnya setelah dia turunkan dari langit untuk datang kedua kali, karena kahla itu kalau bahasa kita maksudnya umur kebapaan. 33 umur masih muda, kahla umur kebapaan. Tapi intinya Nabi Isa disebutkan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa berbicara ketika masih digendong dan ketika sudah dewasa, sudah jadi bapak-bapak, ya. Kenapa digandengkan? Maksudnya tidak ada perbedaan. Nabi Isa ketika masih digendong berbicara layaknya seorang dewasa. Layaknya seorang dewasa, bukan bicaranya mencela-mencela, bicaranya ada apa? Kalau susah ngomongnya anak kecil apa? Hah? Cadel ya, cadel. Cadel apa padel? Apa? Cadel ya, enggak. Anak kecil kan susah ngomongnya. Dia ngomong seperti ketika sudah dewasa. Makanya Allah yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini tidak ada dalam Injil. Dan seharusnya saya dengar Injil kan ada sekitar 70-an. Injil ada 70-an. Ketika terjadi kalau nggak salah Majma' Niqiyah ada muktamar orang-orang para pendeta. Saya lupa apa tahun 300 lebih. Kemudian akhirnya mereka pokoknya ada suatu muktamar menjadikan mereka akhirnya hanya memilih 4 Injil, ya. Markus, Matius, Yohanes dan Lukas. Adapun sisanya maka tidak dianggap. Saya dengar wallahu alam bisawab ada tentang kisah Nabi Isa berbicara ketika masih kecil, tapi bukan di 4 Injil tersebut, namun Injil yang tidak diakui, kemudian padahal mukjizat Nabi Isa berbicara itu harus ada. Kenapa? Kalau tidak ada mukjizat Nabi Isa berbicara, maka Maryam harusnya dirajam. Karena dalam Bani Israel ada syariat rajam. Ya, di Perjanjian Lama ada syariat rajam. Dan Nabi Isa datang dengan syariat Taurat. Ya. Oleh karenanya sekarang kisahnya Maryam alaihissalam hamil tanpa suami, kemudian dia pulang ke kampungnya, kemudian orang akan menuduhnya. Ya. Dan mereka sudah menuduh bahwasanya dia berzina. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, kenapa kau bisa hamil? Ya. Bapakmu bukan orang buruk dan ibumu bukan wanita pezina. Artinya, kenapa kau sampai berzina?
Kalau ibumu dulu pezina, wajar kau berzina. Kalau bapakmu orang nakal, wajar punya anak yang jahat akhirnya berzina. Tapi bapakmu adalah pimpinan para rahib ketika itu, ya. Yaitu Imran pemimpin para rahib ketika itu, ya. Gurunya para rahib ketika itu. Dan ibumu adalah Hannah, wanita yang mulia bukan pezina. Kok kamu bisa berzina? Taib. Bagaimana cara Maryam untuk selamat dari tuduhan tersebut kalau dia tidak bisa menyebutkan bukti dia akan dirajam? Taib, dia enggak bisa datangkan suami. Makanya dalam Islam kalau orang bisa dirajam dengan 3 hal. Pertama, ngaku saya berzina. Atau orang bisa ditegakkan hukum had dengan 3 perkara. Pertama, dia mengaku. Yang kedua, ketahuan 4 orang melihatnya. 4 lelaki menjadi saksi melihat dia berzina, yaitu ketangkap basah. Ya. Yang ketiga adalah hamil. Ketika hamil dan tidak ada bukti dia diperkosa, ya, berarti ya dia telah berzina. Ya. Nah, sekarang Maryam datang dalam kondisi sudah hamil. Berarti harusnya dia dihukum had, entah dirajam, entah dihukum had. Nah, bagaimana cara dia selamat? Harus ada bukti. Buktinya itu adalah putranya bisa berbicara. Makanya ketika ditanya dia bilang fa asyarat ilaih. Dia tunjuk kepada putranya Isa alaihissalam sehingga akhirnya dia bisa selamat dari hukum had, yaitu Maryam bintu Imran. Ini mukjizat sangat mulia yang menjadikan Nabi Isa spesial, bahkan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, adalah berbicara ketika masih digendong, ya, fil mahdi. Ya, ini diantara keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Di antara juga keistimewaan Nabi Isa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang juga tidak terdapat dalam Injil-Injil yang lain, bahwasanya Nabi Isa selamat dari gangguan Yahudi yang ingin membunuhnya dan Romawi. Ya. Adapun dalam Injil yang lain, dia ditangkap dan akhirnya dibunuh. Adapun dalam Islam tidak, dia selamat. Makanya ketika dia berbicara masih kecil, di antara pembicaraan dia mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Maka keselamatan bagiku ketika aku lahir, ketika aku meninggal, dan ketika aku dibangkitkan. Artinya apa? Kalau dia ternyata ditangkap, dibunuh, maka dia tidak selamat ketika mati. Artinya Nabi Isa mengatakan saya meninggal dalam kondisi normal, bukan ditangkap, bukan dibunuh. Dan itu dia sudah ungkapkan ketika dia masih digendong dan dia berbicara. Dia mengatakan wassalamu alayya, keselamatan bagiku. Yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan. Itu Nabi Isa tidak diganggu oleh syaitan. Semua anak lahir diganggu syaitan kecuali Nabi Isa. Ini juga mukjizat tidak disebutkan dalam yang lain. Yauma wulidtu wa yauma amutu, ketika aku meninggal aku juga selamat. Itu tidak ditangkap, dibunuh, dihinakan, digiring, enggak. Wa yauma ub'atsu hayya, dan yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Oleh karenanya ini di antara keistimewaan Nabi Isa, dan ini mukjizat, ya. Nabi Isa tidak ditangkap, ya. Ketika mereka bangga-banggakan, orang Yahudi berkata, "Inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah." Sungguhnya kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Sombong, ya, sudah bunuh Nabi, sombong. Kami berhasil. Kata Allah, "Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Ma qataluhu yaqina, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaku-ngaku kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasul Allah. Kata Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak pernah bunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Khilaf siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa. Apakah Yudas Iskariot, murid yang pengkhianat, atau yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min, sungguhnya orang-orang yang mengaku telah membunuh Nabi Isa, mereka juga berselisih sebenarnya. Malahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann, mereka tidak punya ilmu, mereka hanya menduga-duga. Wa ma qataluhu yaqina, sungguhnya mereka yang eksekutor pun tidak meyakini telah membunuh Nabi Isa. Pasti ada beda-beda. Isa kok begini sih? Kok menengwai, atau kok teriak-teriak? Nabi Isa harusnya tenang, ini kok teriak-teriak misalnya. Sehingga timbul keraguan. Wa ma qataluhu yaqina. Maka Allah mengatakan bar rafa'ahu Allahu ilaihi, dan justru kami angkat Nabi Isa. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dalam ayat ini kata Allah, ya Isa,
kami akan mewafatkan engkau dan kami akan mengangkat engkau. Dan ini keistimewaan Nabi Isa karena dia selamat dari kejaran musuh-musuhnya. Kerjasama antara Yahudi dengan Raja Romawi. Karena mereka mengatakan, wahai Raja Romawi, ini Isa punya komunitas, ingin menjatuhkan singgasanamu, sehingga sang raja terprovokasi dari ulama-ulama Yahudi yang hasad kepada Nabi Isa. Ya. Tapi ini adalah pujian Allah kepada Nabi Isa yang tidak ada dalam Injil ya. Oleh karenanya Al-Quran sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam filosofi Islam, ya, bahwasanya seluruh nabi adalah hamba dan rasul, ya, hamba dan rasul. Dan seluruh nabi dipuji sebagai rasul dan seluruh nabi dipuji sebagai hamba. Seperti Nabi Muhammad SAW tidak dipuji sebagai rasul saja, tetapi dipuji juga sebagai hamba. Makanya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa dipuji sebagai hamba? Sebagai rasul karena dia dipilih oleh Allah. Allah kasih wahyu tidak diberikan kepada manusia lain. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah tahu di mana Allah letakkan kerisalahan kepada manusia mana yang Allah pilih. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih sebagian malaikat jadi utusan dan sebagian manusia menjadi utusan. Allah yang pilih sesuai dengan hikmah Allah. Jadi setiap rasul adalah mujtaba, mustafa, terpilih sehingga dikasih wahyu. Ini terpuji. Ternyata mereka dipuji juga dari sisi lain. Ya. Karena mereka rasul, maka Allah datangkan bukti-bukti berupa mukjizat, maka mereka terpuji. Ternyata setiap rasul juga dipuji dari sisi lain, itu dari sisi mereka adalah hamba. Mereka manusia dan mereka hamba. Kenapa dipuji sebagai hamba? Karena mereka adalah orang-orang yang paling hebat dalam beribadah. Orang-orang yang paling hebat dalam menjalankan perintah Allah. Orang-orang yang paling hebat dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah puji Nabi Muhammad dalam banyak ayat Allah sebut dengan nama hamba. Contoh bahkan dalam kondisi-kondisi yang genting. Kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau memang kalian ragu tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, Allah tidak mengatakan rasulina, tapi Allah mengatakan ala abdina. Ketika kami turunkan Al-Qur'an kepada hamba kami, Allah menyebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu dengan sifat hamba. Ini kondisi genting yang luar biasa dan Allah menonjolkan tentang sifat Nabi Muhammad sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang paling hebat dalam beribadah. Kemudian juga ketika Isra Mi'raj kata Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah telah menjalankan hamba kami. Allah tidak mengatakan maha suci Allah telah menjalankan rasul kami. Di sini Allah menunjukkan sifat penghambaan Nabi dalam mukjizat terbesar bagi Rasulullah. Malam terbaik bagi Nabi adalah malam Isra Mi'raj. Kalau malam terbaik bagi kita semua adalah malam Lailatul Qadar. Bagi Nabi adalah malam Isra Mi'raj karena bertemu dengan Allah dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah juga menyebutkan tentang sifat apa hamba ya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Kenapa engkau beribadah sampai bengkak-bengkak kaki Anda ya Rasulullah?" Sementara engkau telah diampuni dosa yang telah akan datang, kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ya. Oleh karenanya para rasul dipuji sebagai hamba karena merekalah orang yang paling hebat dalam mewujudkan peribadatan. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disifati hamba tapi disifati Tuhan, maka tidak terpuji. Ngapain? Bahkan tercela. Kok Tuhan beribadah? Kok Tuhan makan? Kok Tuhan menangis? Kok Tuhan sakit? Malah tercela atau terpuji? Tercela. Ketika kita mengangkat kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai hamba, tapi sebagai Tuhan, malah akhirnya sifat-sifat Nabi tadi bukan tercela, tapi menjadi terpuji. Ini filosofi yang harus kita pahami. Pola berpikir. Justru kita puji Nabi. Nabi dipuji, Nabi sakit, Nabi sabar. Nabi kelaparan, Nabi sabar. Kan terpuji. Karena dia seorang hamba. Sabar dalam menjalani perintah Allah. Salam berdakwah. Terluka, dia sabar.
Giginya sampai luka, sampai berdarah wajahnya, dia sabar. Anaknya meninggal, dia menangis, dia sabar ya. Dimusuhi oleh seluruh umat ketika itu, Arab seluruhnya musuhin dia. Kemudian Romawi, Persia musuhin dia, dia sabar. Ya. Kemudian dia capek tapi tidak pernah malas terus. Ini semua jadi terpuji kalau posisi Muhammad sebagai seorang hamba. Tapi coba kita bayangkan, Muhammad Tuhan. Nah, jadi celah semua. Tuhan kok capek, Tuhan kok lapar, Tuhan kok nangis. Tuhan kok ya, jadi tercela. Nah, kira-kira demikian pula ketika kita berbicara Nabi Isa alaihissalam dalam syariat Islam. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba. Maka dia terpuji dari posisinya sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah wa anna Isa wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu." Ya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata Nabi SAW, siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan dia adalah kalimat Allah yang Allah mengatakan kun fayakun, dan dia adalah ruh di antara ruh spesial yang Allah tiupkan yang Allah jadikan untuk menciptakan Nabi Isa. Kemudian surga itu benar adanya, neraka benar adanya, maka dia masuk surga apapun amalannya. Di sini di antara keistimewaan bagi umat Islam agar masuk surga dengan mudah mengakui bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dari situ Allah ketika membicarakan tentang Nabi Isa, Allah memunculkan sifat-sifat kemanusiaannya. Bagaimana seorang hamba yang taat. Karena itulah pujian kepada Nabi Isa. Maka kita akan sebutkan misalnya beberapa ayat tentang Nabi Isa, karena ketika dia sebagai hamba itulah kita bisa meniru. Makanya Allah ketika menyebut para nabi, Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu para nabi adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, fabihudahum muqtadih, maka itulah ikutilah petunjuk mereka. Jadi kita ini disuruh mengikuti petunjuk para nabi. Di antara para nabi yang kita disuruh untuk mengikut petunjuknya, Nabi siapa? Nabi Isa. Ya. Kapan kita bisa mengikut petunjuk? Ketika dia menjadi seorang hamba. Ya, ketika dia menjadi seorang hamba, kita bisa meniru apa yang dia lakukan. Oleh Tuhan gimana mau ditiru? Tapi kalau dia hamba kita bisa tiru. Maka kata Allah fabihudahum muqtadih, tirulah, teladanilah para nabi-nabi tersebut, di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Baik. Metode Allah ketika ingin menjelaskan tentang sifat hamba Nabi Isa alaihissalam sebagaimana nabi-nabi yang lain ya. Maka Allah sebutkan dari awal dari kisah neneknya. Makanya adalah surat Ali Imran. Allah ceritakan tentang neneknya. Neneknya siapa? Imra'atu Imran. Idh qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'ata qalat Rabbi inni wada'tu untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanan wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Baik, lihat di sini. Di awal cerita, maka Allah cerita tentang keluarga Ali Imran, mulai dari Hannah. Dikisahkan dalam sebagian tafsir, Hannah ini sudah lama enggak punya anak. Tiba-tiba dia melihat ada seekor burung yang merawat anaknya, tiba-tiba dia lihat ada burung sama anak-anaknya, dia rindu ingin punya anak. Maka dia pun berdoa setelah lama tidak punya anak. Akhirnya Allah kabulkan. Ya. Jadi setelah itu dia punya anak ketika dia hamil. Ketika dia hamil dia bernazar ingin punya anak laki-laki. Supaya apa? Supaya bisa berkhidmat di Baitul Maqdis tujuannya. Dia ingin punya anak laki-laki supaya anak ini istilahnya berkhidmat di Baitul Maqdis sehingga jadi amal jariah buat dia. Ternyata yang lahir laki atau perempuan? Perempuan, Maryam. Jadi dia mengatakan Rabbi ini wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata perempuan bukan laki-laki, tidak sesuai dengan ekspektasi. Kata Allah, Allahu a'lam bima wada'at, tapi dia terima. Allah mengatakan Allah lebih tahu tentang yang bikin Maryam juga Allah ya, yang ciptakan Maryam juga Allah. Walaysa dzakaru kal untha, benar laki-laki tidak sama dengan perempuan.
Kalau laki-laki di masjid kan lebih aktif, lebih muda, lebih interaksi. Wanita terbatas, dia pun bisa berkhidmat di Baitul Maqdis dengan penuh keterbatasan. Ya. Tetapi subhanallah, ternyata anak perempuan ketika itu lebih baik daripada laki-laki. Karena Allah punya rencana dari anak perempuan ini Maryam akan lahir Nabi Isa dan akan bikin heboh seluruh dunia. Ya, seandainya anaknya laki-laki, enggak muncul Nabi Isa. Makanya terkadang kita punya rencana A, Allah kasih B, ternyata B lebih baik daripada A. Benar atau tidak? Tapi ya kurang percaya, itu aja. Baik, akhirnya maka Maryam pun berdoa, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitan. Dan di antara taufik dari Allah untuk Hannah berdoa, ya Allah lindungilah dia dan anaknya. Dan dia menyebutkan dzurriyyah secara umum, anak laki perempuan sudah dia enggak tentukan. Dia enggak bilang ya Allah lindungilah si Hannah, lindungilah Maryam dan juga anak laki-lakinya. Enggak, dia sudah enggak bicara tentang cucu. Dia cuma bilang ya Allah, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Aku minta perlindungan kepada Engkau untuk Maryam dan juga untuk keturunannya. Subhanallah, dia diberi taufik untuk berdoa kepada anak keturunan. Oleh karenanya kita kalau berdoa jangan hanya kepada anak kita, kita juga doain agar cucu-cucu kita. Karena cucu-cucu kita juga anak-anak kita. Kapan mereka soleh dan soleh, kita juga dapat pahala. Maka jangan batasi kebaikan hanya pada anak kita, pada anak yang level 1 ya. Level di bawah-bawah juga doain. Wa dzurriyyah. Ya, semoga cucu-cucu buyut-buyut dan cicit-cicit, cecet-cecet, cocot-cocot semuanya soleh dan soleh. Nah, gitu doain, jangan terbatas pada anak-anak saja. Terkadang anak enggak beres, cucu kita yang beres. Kita enggak tahu. Ya. Terkadang istri enggak beres, anaknya yang beres. Terkadang suami enggak beres, ternyata keturunannya yang beres. Doa saja, doa. Dan itu taufik dari Allah bagaimana Hannah mendoakan buat Maryam dan anaknya. Baik, akhirnya lahirlah seorang wanita yang dinamakan dengan Maryam. Dan Maryam dalam bahasa Ibrani maknanya bisa dua, bisa maknanya abidah yaitu wanita ahli ibadah atau khadimah, wanita yang menjadi pelayan ya. Melayani Masjid Al-Aqsa. Dan subhanallah nama punya hazun, yaitu punya asar, punya dampak, dan benar-benar Maryam jadi wanita yang sangat ahli ibadah. Ini dalil bahwasanya Maryam ibunya Isa manusia. Dulu dia tidak ada. Diimpikan oleh ibunya Hannah berdoa, kemudian muncul di dalam perut ibunya selama 9 bulan, kemudian lahir. Manusia atau bukan? Manusia. Kenapa ini perlu Allah jelaskan? Karena banyak orang Nasara menganggap ada nilai-nilai ketuhanan kepada Bunda Maria. Maka Allah jelaskan sifat manusianya. Dia tidak diragukan, dia manusia. Diragukan. Bapaknya manusia, ibunya manusia. Dalam perut ibunya lahir, kemudian makan dan minum, dan dia beribadah, rajin ibadah. Gimana kalau Tuhan beribadah? Tuhan enggak beribadah. Tuhan itu diibadahi. Maka ini salah satu metode Allah luar biasa, bahwasanya Maryam adalah manusia. Baik, kemudian Maryam rajin beribadah sampai akhirnya Allah mengatakan idqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Malaikat mengatakan wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu di antara seluruh wanita. Memilih Maryam, mengatakan memilihmu untuk menjadi ibunya Isa. Untuk menjadi seorang ibu yang terhebat di zamannya. Allah pilih engkau. Ya, sih pilihan. Ya, Maryam juga tidak ingin jadi ibu, tahu-tahu dipilih jadi apa? Ibu. Wa tahharaki, dan Allah mensucikan engkau. Yang buat kau suci, akhirnya kau menjauh dari berbagai macam maksiat, kau menjauh dari sentuhan para lelaki yang tidak halal, kau rajin beribadah, bersih dari akhlak-akhlak buruk, yaitu tahharaki min kulli radhilah. Allah sucikan engkau dari seluruh keburukan. Jadi Maryam rajin ibadah, akhlaknya mulia, tidak tukang maksiat ya, dan macam-macam. Kalau sebagian akhwat sekarang jilbab tapi nonton Korea, jilbab tapi nonton India. Ya. Pakai cadar tapi selfie melulu, pamer terus. Pakai cadar tapi matanya sampai melengkung ke atas. Pakai cadar tapi
ininya merah jingga semua. Pakai cadar tapi cadarnya ada kupu-kupunya. Iya. Jadi maksud saya Allah benar-benar mensucikan Maryam dari seluruh perkara yang buruk ya. Dan ini semua sudah Allah siapkan. Akhirnya wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah telah pilih engkau jadi istifa yang pertama dan istifa yang kedua. Istifa yang pertama itu Allah pilih engkau untuk menjadi ibunya Nabi Isa. Istifa wastafaki, Allah ulangi lagi. Malaikat ulangi lagi. Wastafaki ala nisa'il alamin, Allah telah pilih engkau di atas seluruh manusia, yaitu engkau menjadi wanita yang mulia. Makanya disebutkan oleh Nabi, kamula minar rijal katsir wa lam yakmul minan nisa'il arba'ah. Bahwasanya lelaki yang sempurna banyak, para nabi di antaranya, tapi tidak sempurna dari wanita kecuali 4 wanita. Di antaranya adalah Maryam bintu Imran, wanita sempurna. Di antaranya Asya bintu Muzahim, istrinya Fir'aun yang sabar dengan kejahatan Fir'aun tapi dia bisa tetap beriman. Kemudian di antaranya Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW, dan Fatimah bintu Muhammad SAW. Tidak banyak yang sempurna. Kemudian Rasulullah memuji Aisyah, wa fadlu Aisyah ala sa'irin nisa' ka fadli tharid ala sa'irit ta'am, dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti makanan tharid dibandingkan seluruh makanan yang ada. Tharid itu makanan paling enak ketika itu. Ya. Ya. Kalau makanan paling enak sekarang apa? Khilaf Ustaz. Kalau saya makan paling enak tahu goreng. Tahu isi. Tapi intinya maksudnya yang sempurna wanita jarang, di antaranya siapa? Maryam. Di antaranya Maryam. Taib. Maka Allah sudah siapkan dia untuk diuji, dan kaidah menyatakan semakin beriman ujian semakin tinggi. Itu sudah kaidah berlaku sunnatullah. Maka Adam jangan berharap saya semakin tambah iman semakin tidak ada ujian. Semakin berat ujian. Semakin berat ujian. Kata Rasulullah SAW, asyadun nasi balal anbiya, yang paling berat ujiannya para nabi. Semua salihun, orang saleh, semua amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Orang-orang saleh pasti diuji. Cuma mereka tidak suka bikin status itu saja. Banyak orang sedikit bikin status, bikin ini, curhat sana, curhat sini. Antum kira para ulama tidak diuji? Mereka sangat diuji. Tapi mereka tidak suka bikin apa? Status. Ya. Kalau ibu-ibu sedikit-sedikit bikin apa? Status. Ya. Tahu-tahu gambar hati terbelah 2. Tahu-tahu gambar layangan putus. Menyindir suaminya bantah bikin layangan 2. Jadi maksudnya ini kalau perang-perang status ngapain? Kalau ada masalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghayal ada orang beriman tidak diuji, itu hanya hayalan. Terlalu banyak dalil menyegaskan, menyatakan semakin beriman semakin diuji. Mustahil orang semakin beriman tidak diuji. Mustahil. Itu sudah sunnatullah berlaku. Semua nabi diuji, semakin saleh semakin diuji. Baik, akhirnya dia diuji dengan ujian yang berat. Ya. Padahal Maryam sudah menjauh beribadah, menjauh dari laki-laki. Allah sebutkan kisah Maryam. Subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Maryam, idin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah, fattakhadat min dunihim hijaban." Maryam menjauh dari orang-orang, dia di arah timur, kemudian dia pasang hijab, sitar supaya dia fokus beribadah, tidak sibuk dengan luar agar tidak terlihat dia beribadah, rajin beribadah. Tiba-tiba Allah uji dia di tengah kesibukannya beribadah. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami kirim malaikat Jibril. Fatamathala laha basharan sawiyya, maka malaikat Jibril ini pun menjelma menjadi seorang laki yang sempurna, tentunya sangat tampan. Tiba-tiba masuk di kediaman Maryam yang tertutup, yang sedang beribadah kepada Allah. Tiba-tiba muncul laki tampan. Maka dengan refleks spontan, Maryam yang wanita suci, yang tidak pernah kontak dengan lelaki, yang tidak pernah ketawa-ketiwi sama lelaki, maka dia langsung lihat Jibril, dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah darimu, in kunta taqiyya, dan hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Di sini Maryam langsung berlindung kepada Allah, dan dia tahu dia tidak akan selamat kecuali dengan lindungan siapa? Allah. Karena fitnah lelaki dan wanita itu hanya main detik. 1 detik, 2 detik seorang bisa berubah, bisa terfitnah. Bisa terfitnah. Di antara cerita yang menyedihkan yang saya sudah cerita berapa kali, kisah ada seorang habis hajian, ya dia kawan saya orang Saudi, ceramah, syekh, ceramah sebelum haji,
ketika sepulang haji dia ceramah, yaitu setelah pulang dari Mina ceramah lagi, datang seorang menangis, dia bilang, ya Syekh, saya tidak akan diampuni oleh Allah. Saya bilang, enggak, kau sudah haji. Ya, insyaallah husnuzon diampuni. Kata saya tidak diampuni. Kata saya, kenapa kau ngomong gitu? Saya sudah pulang dari Mina, tanggal 12 atau tanggal 13 Zulhijjah, pulang dari Mina, saya masuk ke kamar, tiba-tiba ada perempuan lewat, saya ajak ngobrol, langsung saya zinai. Setelah haji. Maksud saya fitnah itu luar biasa ya. Maksudnya fitnah wanita, fitnah lawan jenis itu hanya main menit aja. Seorang bisa tertarik, tiba-tiba dia syahwat, tiba-tiba dia sudah tidak berpikir panjang. Makanya dikatakan kalau syahwat sudah bergejolak laki-laki, 2/3 akalnya sudah hilang. Itu masih mending, ada yang hilang seluruh akalnya. Sehingga tidak dia pikirkan kecuali bagaimana bisa melampiaskan apa? Syahwatnya. Oleh karenanya seorang tidak menggampangkan masalah ini, masalah kontak lelaki dan wanita. Sudah banyak kasus terjadi. Ya. Maka Maryam tahu bahwasanya dia tidak akan selamat kecuali kalau dilindungi oleh Allah. Makanya a'udzu birrahmani minka. Nabi Yusuf alaihissalam saja seorang nabi yang juga tidak pernah pacaran sama wanita manapun. Jadi tetap saja dia berdoa ya. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Itu pertama agar selamat ya. Ma'adzallah. Jadi kalau ada akhwat ganggu antum bilang a'udzubillah, langsung blok. Tapi jangan a'udzubillah lanjut terus. Terus kamu tinggal di mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah kemudian tinggal. Bukan cuma a'udzubillah. Dia mengatakan in kunta taqiyya, hendaknya kau bertakwa kepada. Ini nasihati Jibril. Dia enggak tahu itu malaikat. Dipikir lelaki tampan masuk nyelonong ya. Dia langsung bilang bertakwalah kepada Allah. Bukan Mas kok sini? Tafadhal duduk. Fadhal. Tumben lewat sini. Sudah selesai. Dari mana? Selesai kalau begitu. Oleh karenanya fitnah bisa menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan bisa menimpa ketika seorang mungkin sedang beribadah ya. Maka seorang berusaha untuk selalu bersandar kepada Allah agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maryam pun saking sucinya dia tidak ada basa-basi dengan Jibril. Dan ini bentuk laki-laki yang tampan. Maka akhirnya Jibril kasih tahu, "Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya." Sungguhnya saya adalah utusan Allah untuk menjelaskan Allah akan memberikan engkau anugerah berupa anak yang soleh, gulaman zakiyya. Maryam langsung bilang, "Anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basyarun wa lam aku baghiya." Bagaimana saya bisa punya anak? Saya tidak pernah disentuh oleh laki sedikit pun dan saya juga bukanlah wanita pezina ya. Jadi sini Maryam benar-benar manusia, sisi manusianya apa? Dia dilahirkan oleh ibunya dalam perut ibunya selama 9 bulan. Kemudian dia rajin ibadah dan sebelumnya waqaffalaha Zakaria dan dia juga dirawat oleh Nabi siapa? Zakaria. Nabi Zakaria siapkan makanan, dia makan minum seperti manusia biasa. Cuma dia rajin ibadah. Kemudian ternyata malaikat Jibril mengatakan kau bakalan punya anak. Ya. Dia mengatakan anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basyarun wa lam aku baghiya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Kata Allah, mudah wahai Maryam, saya sengaja menjadikan engkau punya anak tanpa suami. Ayatan minna, ayatan lin-nas wa rahmatan minna, sebagai bukti keajaiban Allah, tanda-tanda keesaan Allah dan juga rahmah, kasih sayang dari kami. Wa kana amran maqdiya, dan pasti terjadi karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kau enggak bisa menghindar. Ya. Dalam ayat yang lain, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Mau anak tanpa ayah ibu seperti Adam, mau anak tanpa ayah seperti Isa, terserah Allah. Kadzalika yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan yang Allah ingin kehendaki. Dan Allah bisa cipta manusia tanpa ayah dan ibu, bisa jadi manusia tanpa wanita seperti Hawa dari siapa? Adam. Ada manusia tanpa lelaki dan wanita. Siapa? Adam. Ada manusia tanpa wanita, yaitu siapa? Hawa dari Adam. Ada manusia tanpa lelaki, yaitu Isa. Dan ada manusia dari ayah dan ibu, antum dan saya. Allah bisa memberikan variasi dan dia yakhluqu ma yasha, menciptakan yang kehendaki.
Subhanallah, barang siapa memperhatikan tentang surat Al-Imran, dia akan melihat bagaimana Allah membawa keajaiban secara bertahap. Keajaiban pertama, Hannah, mamanya Maryam yang sudah lama tidak punya anak, kemudian dia berdoa, kemudian ternyata dia punya apa? Punya anak. Anaknya Maryam. Taib. Akhirnya Maryam dirawat oleh Zakaria karena Imran sudah meninggal. Dilihat oleh Zakaria menyediakan makanan, minuman untuk Maryam. Sesekali suatu hari Zakaria datang, ternyata ada makanan. Anna laki hadza? Dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Dia wali perempuan. Allah datangkan. Tanpa ada yang membawakan. Dan menakjubkan makanan yang dihadirkan kepada Maryam dikatakan yaitu kalau di musim panas Allah hidangkan makanan buah-buahan yang bisa hanya tumbuh di musim dingin. Ketika musim dingin, Allah terkadang datangkan buah-buahan yang tidak tumbuh kecuali di musim panas. Maka ini menakjubkan. Nah, ketika melihat itu, Zakaria kemudian punya ide untuk berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Karena Zakaria sudah tua, ya, maka dia berdoa di awal surat Maryam. Inni wahanat dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ketika dia berdoa, iznada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi inni wahanal azmu. Ya Allah, sungguhnya aku sudah lemah tulangku, washta'ala, kemudian rambutku sudah putih semua. Ya, jadi sudah, kemudian wa imraati aqir, dan istriku sudah mandul. Tapi saya ingin punya anak. Kenapa Zakaria ingin punya anak? Karena lihat keajaiban, ternyata Maryam didatangkan oleh Allah makanan yang luar biasa. Maka dia ingin bisa jadi punya anak meskipun sebab punya anak tidak ada. Maka dia sudah tua, istrinya mandul, ternyata bisa punya anak namanya Yahya. Ini keajaiban lebih daripada peristiwa Hannah. Karena Hannah masih bisa punya anak. Ini istri mandul nggak mungkin punya anak. Zakaria sudah tua. Setelah itu dari munculnya lahirnya Maryam, Hannah sudah lama nggak punya anak, baru akhirnya punya anak. Kemudian Zakaria dan istri yang tidak ada sebab punya anak ternyata bisa punya anak. Allah pindah kepada mukjizat yang lebih hebat lagi, yaitu ada anak tanpa ayah. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya hamilah Maryam. Subhanallah. Jadi Maryam itu benar-benar manusia. Sampai dia juga hamil. Kemudian fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka dia pun mengandung Nabi Isa, maka dia pun menjauh. Malu. Lihat orang perut buncit, perut besar. Ternyata hamil, akan timbul banyak pertanyaan. Maka dia menjauh sampai akhirnya fa'aja'al makhadu ila jidhin nakhli. Ketika waktu melahirkan, makhad itu tergoncang-goncang. Sebagian menafsirkan yaitu janin mulai bergerak seakan mau keluar. Sebagian menafsirkan makhad maksudnya adalah kontraksi. Kontraksi. Ini yang sangat berat dihadapi oleh wanita ketika kontraksi akan melahirkan. Antum laki-laki enggak tahu. Ini yang lain cuma siapa? Perempuan. Kita cuma ngelihat, kita tahu secara, tapi yang merasakan mereka. Fa'ajal makhadu ila jidhinah, maka dia keletihan, kecapean sendirian, harus melahirkan sendirian. Maka dia pun dibawa menuju sebuah pohon korma. Kemudian dia berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Maka dia berkata, seandainya saya mati sebelum ini, sehingga saya adalah orang yang terlupakan. Kenapa dia ngomong begitu? Karena saking berat yang dia hadapi. Dia sendirian ketika mau melahirkan, tubuhnya lagi lemas, dia kelaparan, dia kehausan. Ini dari sisi fisik. Fisik dia mengalami kesakitan luar biasa karena Allah sebut dengan makhad. Makhad itu janin bergerak dan dia pasti sakit. Yang kedua, dia sedang kehausan dan dia sedang kelaparan. Ini gangguan secara fisik. Gangguan secara mental timbul. Ini kalau lahir apa kata dunia? Apa kata dunia? Katanya beribadah, tahu-tahu bunting. Apa kata dunia? Bayangkan. Tahu katanya di pondok, tahu-tahu cabul kan? Enggak enak dengarnya. Katanya menjauh karena beribadah, uzlah, tahu-tahu bunting. Dan ini akan bukan cuma dia pikir dirinya, dia pikir nama keluarganya, nama mamanya, nama keluarga Imran. Ini celah karena kalau orang berzina bukan hina dirinya saja, tapi menghina nama keluarga. Maka menjadi beban yang berat bagi dia secara psikolog. Maka dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha, seandainya saya meninggal sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiyya, dan saya hanyalah seorang yang terlupakan. Di tengah-tengah seperti itu Allah berfirman, fanadaha min tahtiha. Tiba-tiba dia pun menyeru dari bawahnya. Dia ini fanadaha kembali kepada siapa? Khilaf di kalangan para ulama. Karena
tafsiran terjemahan letterleknya fanadaha min tahtiha, maka dia sang lelaki pun menyeru dari bawahnya. Maka sebenarnya mengatakan itulah Jibril alaihissalam. Ada suara muncul dari bawah dia memberi arahan, memberi nasihat, memberi hiburan. Dan pendapat yang lebih kuat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa akhirnya lahir. Baru beberapa saat lahir Nabi Isa berbicara kepada ibunya. Fanadah min tahti. Makanya Allah mengatakan maka Isa pun, karena kata ganti sebelumnya juga kembali kepada Nabi Isa. Fahamalatu. Allah bicara tentang Nabi Isa. Ya, tentang Nabi Isa, dia semua dia itu kembalinya Nabi Isa. Di antaranya fahamalatu, maka Maryam pun mengandungnya. Ngandungnya itu siapa? Nabi Isa. Kemudian Allah berkata fanadah, maka dia pun menyeru, maka yang benar adalah Nabi Isa. Fanadah min tahtiha, maka dari bawah Nabi Isa berkata kepada ibunya, Allah tahzani, jangan kau sedih wahai ibunda. Sungguh indah kalau ada anak nasihati kita. Antum berusaha punya anak soleh, tahu-tahu dia bilang, Abi, sabar. Wih, ada anak nasihati kita. Itu nikmat luar biasa. Kita punya anak yang nasihati kita. Tahu-tahu putri kita datang, sabar, Umi. Subhanallah. Ya, bukan Bi, main game Bi. Bi, ke Paris Bi. Oh, Masya Allah, bukan. Nasihati. Maka Nabi Isa menasihati ibunya, Allah tahzani, jangan kau sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguhnya Allah telah melahirkan sungai kecil dari bawahmu agar kau tidak haus. Adapun kau lapar, wa huzzi ilaiki bi jidhin nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyah. Goyangkan itu pohon korma, akar pohon korma, maka akan turun jatuh rutab-rutab, masih segar. Jadi ini salah satu mukjizat ya, karena rutab tersebut mungkin susah, pohon mau digoyangkan bagaimana, enggak bisa. Kita aja laki-laki kalau mau goyang korma bisa enggak? Pasti kita yang goyang, bukan pohonnya. Ini dia goyang, pohonnya yang goyang dari bawah. Padahal lagi baru melahirkan, apa punya tenaga. Tapi namanya harus ikhtiar. Goyang aja, ternyata bisa goyang. Yang goyangin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama." Kata Allah kepada Nabi Muhammad, tidaklah kau memanah, tidaklah kau melempar ketika kau melempar, tapi Allah yang menyampaikan. Nabi Muhammad ketika perang dia ambil pasir, dia mengatakan syahatil wujuh, dia lempar. Yang tidak mungkin sampai ke musuh. Meskipun Nabi lempar cuma mungkin jarak, namanya pasir dilempar paling berapa meter sih? 2 meter, 3 meter. Tapi Allah yang nyampaikan ke mata-mata mereka. Jadi yang penting kau usaha. Usaha. Ya, nah, Maryam apa mau tenaga? Cuma gini-gini ya nggak bisa. Kita laki-laki aja nggak bisa. Antum melihat orang pohon goyang korma? Nggak ada. Tetapi Allah goyangkan, akhirnya jatuhlah dan dia pun makan. Kata kemudian Nabi Isa menyebut lagi, fakuli washrobi wa qarri aina. Makanlah, minumlah dan bahagialah. Jangan kau khawatir tentang pertanyaan orang. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kalau ada orang tanya-tanya, enggak usah gubris, bilang saya lagi puasa ngomong. Aku tidak bakalan ngomong sama siapapun. Sudah, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Subhanallah, lahir Nabi Isa. Nabi Isa pernah dalam kandungan apa? Maryam. Bagaimana proses masuk dalam kandungan Maryam? Allah mengatakan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum min. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dengan kun fayakun. Wa ruhum min, yaitu ruh spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa Maryam Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Kami pun tiup kepadanya, kami tiupkan ruh kami. Tiup kepada Maryam. Ya, ada dalam ayat yang lain fanafakhna fiha kepada Maryam. Dalam ayat yang lain fihi, kembali kepada kemaluan Maryam. Ya. Ahsanat farjaha, yang Maryam yang telah menjaga kemaluannya, fanafakhna fihi, dan kami tiup ke kemaluannya. Dia mengatakan Jibril meniup dengan cara tertentu, kemudian masuk Isa dalam perut Maryam, kemudian Allah masuklah ruh tersebut, Allah ciptakan kun fayakun. Jadilah Nabi Isa. Kemudian lahir dengan hamil yang wajar, kemudian rasa sakit ketika melahirkan, semuanya dialami. Ya. Akhirnya hilanglah kesedihan Maryam, penyakit psikologi sudah tenang, anaknya nasihati, tenang Umi, santai aja, tidak usah ngomong sama orang. Yang kedua, makan minum, selesai lapar, hilang semua dahaga. Kata Allah, fahamalathu, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun datang
fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maka dia pun bawa si kecil Isa ke kaumnya. Subhanallah. Ini kisah yang pernah membuat Najasyi menangis. Waktu Najasyi melindungi kaum muslimin, di antaranya ada Ja'far bin Abi Thalib, pemimpin kaum muslimin ketika itu, datang provokasi Amr bin As ketika masih kafir. Maka Amr bin As mengatakan, "Wahai raja, ngapain kau jaga mereka itu? Orang-orang Islam itu, mereka orang terbuang, mereka itu menjadi orang-orang pintar di kaum mereka, dan mereka berbicara tentang Tuhan kalian dengan perkataan yang dahsyat." Provokator. Kata Najasyi, "Emang dia ngomong apa? Panggil sini." Panggil itu Ja'far. Subhanallah, Ja'far ketika dipanggil dia bingung. Dia bilang, "Kita mau ngomong apa ini? Harus ngomong apa? Kita mau bicara tentang Tuhan mereka. Kita mau bilang Tuhan mereka itu manusia, bukan Tuhan. Ini kan perkara yang sangat sensitif." Tapi kata Ja'far bin Abi Thalib, "Kita akan berbicara sebagaimana yang sesungguhnya. Biarlah terjadi apa yang terjadi." Subhanallah. Akhirnya dipanggil. Kemudian bagaimana tentang Nabi Isa? Maka Ja'far membaca surat Maryam dari awal, dari kisah Zakaria, kemudian bagaimana Maryam beribadah, kemudian mengandung, kemudian melahirkan, kemudian Nabi Isa. Dia pun menangis. Dia menangis. Jadi kisah ini memang kisah luar biasa kalau kita renungkan tentang sulitnya Maryam, kemudian tentang Nabi Isa sebagai seorang hamba, ya, bisa membuat air mata keluar sebagaimana Najasyi. Tapi akhirnya datanglah orang-orang mulai mencela sebagaimana diduga. "Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya." Wahai ukhta Harun. Harun siapa? Yang benar bahwasanya Maryam punya saudara namanya Harun. Dan dulu orang-orang Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi. Bukan maksudnya Maryam dari keturunan Nabi Harun, bukan. Karena datang dalam hadis ketika ada Nasara di zaman Nabi memberi syubhat kepada para sahabat, "Loh, kenapa dibilang ukhta Harun sementara Harun zamannya jauh?" Maka Nabi menjawab, "Sungguhnya Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi-nabi mereka." Jadi Harun sini maksudnya saudara kandungnya siapa? Maryam, kakaknya, ya, atau adiknya mungkin kakaknya. Tapi dia bilang, "Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun." Ya, apa yang terjadi dengan kenapa kau berzina? Ayahmu Maryam, ayahmu Imran adalah pemimpin para ustadz atau para pendeta di zaman itu, dan ibumu Hannah wanita yang sangat mulia. Dia enggak usah jawab. Fa asyarat ilaih. Gini aja. Dan Maryam tidak ragu-ragu untuk nunjuk karena dia sudah tahu Isa pernah ngomong sebelumnya, iya enggak? Dia tenang. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa bicara sama anak yang masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berbicara. Inilah mukjizat yang tidak didapat dalam Injil. Qala inni Abdullah. Perkataan pertama yang diucapkan Nabi Isa, "Aku adalah hamba Allah." Inilah seorang hamba. Isa alaihissalam mulia karena sebagai seorang hamba. Kata Allah, "La yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillah." Nabi Isa tidak pernah merasa sombong untuk menjadi hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, bahkan para malaikat yang dekat dengan Allah juga tidak pernah merasa sombong untuk enggan untuk menjadi hamba Allah. Justru bangga bisa menjadi hamba Allah. Jadi hamba. Makanya Allah kalau muji hamba Allah mengatakan ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Maka dia berkata perkataan pertama, "Ini Abdullah, aku adalah seorang hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Dan aku seperti rasul-rasul sebelumnya. Ataniyal kitab, Allah jadi berikan kepadaku Injil. Wa ja'alani nabi, Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, aku dijadikan berkah dimanapun aku berada. Berkah, katakan Nabi Isa selalu memberi manfaat kepada orang lain. Nafa'an lil khair, senantiasa bantu orang lain. Mu'alliman lil khair, senantiasa mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Wa awsani bis salati waz zakati, dan selalu mewasiatkan kepadaku, Allah mewasiatkan kau untuk senantiasa salat dan bayar zakat kalau punya rezeki. Ada yang mengatakan bayar zakat, ada yang mengatakan untuk mensucikan jiwaku. Wa barram bi walidati, dan aku berbakti kepada ibuku. Aku disuruh oleh Allah untuk berbakti kepada ibuku. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong dan celaka. Wassalamu alayya, keselamatan bagiku yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan ketika aku mati, wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Kata Allah, dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam. Qaulul haqqi alladzi fihi yamtarun, itulah yang benar tentang perselisihan mereka.
Maka nalillahi ayattakhidha min waladin subhana. Allah tidak pantas baginya untuk punya anak. Maha suci Allah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Kalau Allah ingin putuskan suatu perkara, tinggal kun fayakun. Baik. Jadi kita akan sebutkan di mana nilai-nilai Isa sebagai manusia. Pertama, Isa alaihissalam lahir dari seorang mama ibu yang juga manusia. Nah, yang mamanya lahir dari Hannah, lahir kemudian seterusnya dan seterusnya. Kemudian maka dia benar-benar Maryam adalah benar-benar manusia. Bapaknya Imran, ibunya siapa? Hannah. Kemudian Isa alaihissalam dalam perut Maryam, dalam perut Maryam. Di antara bukti bahwa dia manusia, dia mengalami tahapan sebagai manusia yang lain. Dari bayi, janin, kemudian keluar, kemudian merangkak, kemudian besar sampai ujungnya meninggal dunia. Dan itu adalah sifat manusia. Ya. Kalau Tuhan masa dari awal dari ingusan, kemudian dari kan enggak. Dari merangkak, ingusan enggak bisa apa-apa, disusuin, dinetain, nah itu bukan sifat Tuhan. Tapi ini diantara bukti dia manusia. Di antara bukti dia manusia, dia makan dan minum. Kata Allah, mal masihu Isa bin Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Ibunya adalah wanita yang sangat jujur, mereka berdua makan makanan dan Tuhan tidak makan makanan. Makanya dalam ayat Allah mengatakan kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwal abidin. Kalau Allah punya anak, saya akan sembah anak tersebut karena anak pasti mirip dengan bapaknya. Anak pasti mirip dengan bapaknya. Seandainya Isa anak Allah, dan itu hasya wa kalla dan mungkin, tentu Allah tidak makan, Isa pun tidak akan makan. Ketika Isa makan, tidur dan lainnya, maka dia menyelisihi sifat zat yang dituduh sebagai bapaknya. Maka dia bukan anak Tuhan. Dia makan dan minum. Kemudian dia juga berbicara, ini Abdullah, dan dia seperti nabi-nabi sebelumnya. Ataniyal kitab. Nabi-nabi sebelumnya dikasih kitab suci. Dan kalau Tuhan tidak perlu kasih kitab suci, ngomong langsung, ngapain kasih kitab suci? Benar atau tidak? Bukankah kitab suci itu menghikayatkan firman Tuhan? Iya atau tidak? Ya, berarti Nabi Isa diutus, berarti ada yang mengutus. Tentu berbeda antara yang mengutus dan diutus. Kalau dia Tuhan, dia tidak perlu bawa kitab suci, dia ngomong langsung. Ya. Maka dia adalah manusia. Kemudian di antara bukti dia manusia, kata Allah, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakat." Aku diwasi untuk salat. Nabi Isa salat. Tuhan tidak beribadah, Tuhan diibadahi. Dan dalam Injil disebutkan Nabi Isa salat, Nabi Isa berdoa, Nabi Isa mohon pertolongan, berarti dia adalah hamba yang beribadah. Tuhan beribadah atau diibadahi? Diibadahi. Dia manusia. Waz zakat, untuk bayar zakat. Masa Tuhan suruh bayar zakat? Waz zakat. Kemudian wa barram bi walidati, berbakti kepada ibuku. Berbakti berarti ada ketundukan kepada manusia. Tuhan tidak pantas tunduk kepada manusia. Makanya kata Nabi Isa, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, tidak menjadikan aku sombong dan celaka. Karena orang yang tidak berbakti sama ibunya orang sombong. Ibunya sudah banyak jasa, kemudian dia tidak berarti jabbar, sombong. Maka di situ hendaknya seorang tawadhu di hadapan ibunya. Sebagian sabda Nabi bahwasanya ilzam rijlaiha fa thammal jannah, lazimilah kedua kaki ibumu di situ surga. Menunjukkan orang harus tunduk di hadapan apa? Ibunya. Waqfid janahaka, janah dzulli minar rahmah. Waqfid lahuma janah dzulli minar rahmah, rendahkanlah sayapmu, itu rendahkan dirimu, dan Tuhan tidak pantas merendah kepada manusia. Benar atau tidak? Benar. Kemudian wassalamu alayya, keselamatan bagi yauma wulidtu, aku dilahirkan. Tuhan tidak dilahirkan. Wa yauma amutu, dan aku bakalan mati. Tuhan tidak mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan aku akan dibangkitkan. Ini sifat manusia dari Nabi Isa alaihissalam. Banyak sifat-sifat manusianya. Disitulah Nabi Isa menjadi mulia sehingga kita bisa mencontohi Nabi Isa. Apa teladan yang bisa kita contoh dari Nabi Isa? Nabi Isa adalah orang yang sangat sederhana. Sampai dia tidak punya harta. Sampai di antara tafsiran dikatakan Al-Masih Isa, karena Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Allah sebutkan namanya adalah Al-Masih. Al-Masih gelarnya. Apa makna Al-Masih? Al-Masih ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Al-Masih bima'na al-mamsu, ada yang mengatakan Al-Masih bima'na al-Masih.
Adapun al-masih bimana al-mamsuh, maksudnya Allah sentuh keberkahan kepada dia. Adapun bimana al-masih yang menyentuh, bahwasanya Nabi Isa kalau menyentuh orang sakit sembuh. Nabi Isa kalau menyentuh mata orang buta menjadi melihat. Kena penyakit baros bisa sembuh. Maka dia menyentuh kemudian dengan izin Allah orang sembuh. Ini di antara tafsir al-masih. Di antara tafsir al-masih, dia senantiasa berjalan. Dia tidak punya tempat tertentu untuk tinggal. Nanti sebentar di sini, sebentar di sini, sebentar di sini. Kenapa? Karena dakwah. Sebentar ke sana. Sederhana. Sederhana. Maka disebut al-masih, yamsah fil ard, berjalan di muka bumi dalam rangka untuk berdakwah. Ini menunjukkan ada nabi-nabi yang kaya raya seperti Nabi Daud dan Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Daud pun kata Nabi, kana ya'kulu min amali yadi. Nabi Daud pun makan dari hasil kerjaan sendiri. Dia bisa bikin baju perang. Dan ada nabi-nabi yang miskin, tukang kayu seperti Zakaria, kemudian Nabi Isa yang sangat sederhana. Dia orang sangat mulia. Jadi kesederhanaan Nabi Isa. Kemudian wa ja'alani mubarakan, Nabi Isa berkah. Di antara makna keberkahan yaitu kau beri manfaat kepada orang sekitarmu. Makanya tafsiran wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah jadikan aku berkah dimanapun, dua tafsiran. Pertama, wa ja'alani mualliman lil khair, aku dimanapun mengajarkan kebaikan. Kita ketemu siapa ngajarin kebaikan, tebarkan kebaikan, ngajar anak, ngajar tetangga, ketemu anak muda kita nasihati. Nabi Isa demikian. Pendapat kedua, nafa'an, selalu memberi manfaat. Apa yang bisa dia bantu kepada orang lain. Maka harusnya kita pun demikian. Kalau kita ketemu tetangga, apa sih yang bisa saya beri manfaat kepada tetanggaku? Kalau kita punya pembantu, apa sih yang bisa saya beri manfaat kepada pembantu saya? Kalau kita punya kerabat, ketemu apa yang saya bisa sumbangsikan buat kerabatku ini? Kesempatan saya cari pahala. Jangan kita menjadi materialistis, ketemu setiap orang, apa yang bisa saya ambil dari dia? Coba. Apa yang kira-kira saya bisa ambil dari dia? Jangan. Kita berpikir bagaimana kita bisa dimanfaat kepada orang lain. Nafa'an lil khalq. Ya. Senantiasa beri manfaat kepada orang. Makanya Nabi menyamakan orang beriman dengan seperti korma, karena korma seluruhnya bermanfaat. Harusnya orang beriman pun demikian. Ini diantara sifat spesial Nabi Isa, dengan kekurangannya, dengan kesederhanaannya, tidak mencegah dia untuk berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain sebisa dia. Kita bisa bantu dengan materi, kita bisa bantu dengan nasihat, kita bisa bantu dengan ide, kita bisa bantu dengan tenaga. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di antaranya dia adalah seorang sangat berbakti kepada ibunya. Dan dia mengatakan, walam yaj'alni jabbaran syaqi. Allah tidak menjadikan aku sombong. Saya sudah sebut tadi bahwasanya kalau orang tidak berbakti kepada orang tuanya, pada orang tuanya jasanya luar biasa, bertarung dengan kematian antara hidup dan mati demi melahirkan dia. Kemudian dia tidak berbakti kepada ibunya, ini orang sombong luar biasa. La yashkurullah man yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah, tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Inilah di antara sebabnya, wallahu alam, Allah menggandengkan berbakti kepada beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan berbaktilah kepada orang tua dengan sebakti-baktinya. Di antara bentuk beribadah kepada Allah adalah bersyukur kepada Allah. Dan di antara bentuk bersyukur kepada Allah adalah bersyukur kepada orang yang paling punya jasa dalam hidupmu. Dan orang yang paling punya jasa dalam hidup adalah kedua orang tua. Kalau kau tidak berterima kasih kepada orang tua, berarti memang kau bandel, kau memang sombong. Makanya kata Nabi SAW, walam yaj'alni jabbaran. Aku tidak dijadikan yang sombong untuk berbakti kepada orang tua. Bukti, orang tidak berbakti sama orang tua, orang pelit sama orang tua, orang sombong, tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa berkata, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku tidak dijadikan sombong, tidak dijadikan celaka. Berarti orang yang tidak berbakti kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, syaqi, orang celaka. Celaka dunia dan akhirat, orang menderita, orang sengsara kalau orang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini di antara Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya bagaimana sabarnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam sabar dengan kehidupan sederhana. Muridnya cuma 12, dia bersabar. Sementara dunia dipenuhi dengan kekufuran. Ya. Dia tidak ingin merebut jabatan dari raja ketika itu. Dia mendakwakan tauhid dan akhlak. Makanya orang-orang Yahudi tidak terima. Mereka berharap ada nabi yang muncul seperti Nabi Daud menggulingkan Romawi. Ternyata Nabi Isa muncul dakwah tentang tauhid dan akhlak. Tauhid akhlak. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum.
U'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembali neraka. Wa malidh dhalimin min ansar. Nabi Isa menyuruhkan kepada tauhid. Sesekalipun dia tidak pernah menyuruh kepada selain tauhid. Dan dia bersabar dalam dakwahnya, dikejar-kejar, dia bersabar sampai akhirnya ingin dibunuh, dan dia tetap bersabar untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah waktu sudah terlalu panjang ya. Jadi ini saja kajian kita. Tentu kita tidak ingin membahas tentang hal-hal terkait dengan khurafat-khurafat sekitar tentang Nabi Isa. Tapi Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu Nabi yang kontroversial, ya, sehingga dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai anak zina, disematkan oleh sebagian orang Nasara sebagai anak Allah. Adapun kaum muslimin mengatakan adalah hamba dan rasulnya. Dan ketika dia diangkat, dia akan diturunkan. Dan ini kontroversial akan terus berlaku sampai akhir zaman, dan yang akan memutuskan kontroversial tersebut adalah Nabi Isa sendiri dengan izin Allah. Dia akan turun di akhir zaman, dia akan buktikan bahwasanya dia adalah seorang manusia biasa yang makan dan minum sebagaimana rasul-rasul yang lain. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qabli rasul. Tidaklah Nabi Isa kecuali seperti sebelumnya. Ya. Adapun kalau dia tanpa ada ayah, maka Nabi Adam lebih dahsyat. Ya, kata Allah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala kun fayakun. Nabi Isa seperti perumpamaan seperti Nabi Adam, bahkan Adam lebih dahsyat. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Ada pertanyaan kah? Semua agama Islam. Islam ada dua makna, ada namanya Islam umum, ada namanya Islam khusus. Islam umum maksudnya semua nabi menyuruh kepada tauhid, ya. Makanya nasihat Nabi Yakub, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nasihat Nabi Yakub kepada idz qala li banihi, ya. Berkata kepada anaknya, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Nabi Musa berkata, bertawakallah kepada Allah, ya. In kuntum ala Allah in kuntum amantum billah Allah tawakkalu in kuntum muslimin, ya. Bertawakallah jika kalian benar-benar Islam. Jadi semua nabi menyuruh kepada Islam, itu makna tauhid, ya. Adapun Islam khusus maksudnya syariat Nabi Muhammad SAW disebut dengan nama Islam khusus. Tetapi nama agama tersebut berubah ketika terjadi perubahan. Maka Yahudi dikenal sebagai Yahudi belakangan. Ketika muncul negara Yahuda, kemudian baru terkenal dengan apa? Yahudi. Nabi Isa pun agamanya mulai muncul sebagai Nasrani belakangan, ya. Ya. Bukan muncul sebagai suatu nama komunitas Nasara, yaitu secara umum yang mengangkat Nabi Isa sebagai kedudukan Tuhan. Apa mujizat Nabi Isa yang terbesar? Nabi Isa mujizatnya di antaranya dia bisa membuat patung burung dengan izin Allah, dia tiup kemudian terbang. Bahkan menghidupkan yang mati, sudah mati dihidupkan dengan izin Allah. Di antaranya dia menyembuhkan penyakit, di antaranya berbicara ketika masih kecil. Bagaimana hukumnya jamaah yang datang belakangan tapi maunya duduk di depan? Karena sebelumnya sudah disiapkan oleh temannya. Enggak boleh, ya, kecuali ustaz, ya. Atau panitia khusus untuk kemaslahatan. Panitia boleh, karena kemaslahatan dia harus ngatur, ya. Tapi kalau bukan ustaz, bukan panitia, saya donatur, ya udah donatur, duduk ujung sana. Janganlah, semua orang punya hak. Yang siapa yang duluan dia yang dapat. Bagaimana kedudukan seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya pada saat anak-anak masih kecil? Lalu apakah yang tersebut bertanggung jawab di akhirat atas anak-anaknya semampunya? Fattaqullaha mastata'tum. Seorang ibu berusaha mendidik anaknya semaksimal mungkin dalam mencari rezeki, dalam mendidik. Kalau tidak ada dia bisa minta uang zakat semaksimal mungkin. Intinya itu kita hidayah di tangan Allah, keberhasilan tangan Allah. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Intinya kita kalau bertemu Allah, Allah tanya, kita bisa sampaikan uzur kita, dan itu memang benar-benar berhak untuk menjadi uzur. Yang jadi masalah kalau kita nggak ngurus anak-anak, sibuk online terus, sibuk WhatsAppan terus, sibuk nonton Korea terus, ya ini masalah. Gimana jawabnya nanti? Kata di depan Allah, ya Allah, aku telah mengurus anakku. Kata anaknya, enggak, ya Allah, bohong. Ya. Korea terus, ya Allah, repot.
Adapun setelah balik tetap selama kita bisa menasihati tetap nasihati. Sebisa mungkin, tapi ada keterbatasan. Ya, tapi kita berusaha menasihati. InsyaAllah ikut umrah bulan depan. Anak kami 3 tahun perempuan, InsyaAllah tidak mau pakai pampers dengan alasan sedang toilet training. Takut mengganggu toilet trainingnya. Anak khawatir kalau di sana akan ngompol. Ya itu dia yang bahaya. Ya, kalau lagi training supaya bisa ke toilet, tapi kalau sedang umrah kan bahaya. Kalau tawaf nanti jatuh. Ya. Kalau yakin InsyaAllah nggak kencing ya kalau kencing nanti antum ternajisi, masalah panjang. Ya. Habis itu pulang marah-marah, sudah keluar duit banyak-banyak gara-gara urusannya. Nah apa-apa, pakai sebentar nanti di training lagi. Bisa tidak? Bisa. Anak nggak sebodoh itu gara-gara sekali pakai terus batal trainingnya, enggak juga. InsyaAllah. Kalaupun batal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala khawatir dia kencing. Kecuali dipastikan dia tidak kencing ya. Bagaimana membantah orang bolehkan mengucapkan selamat Natal dengan berdalil daripada ayat Maryam 33? Apa ayatnya? Saya enggak hafal nomor masalahnya. Apa yang assalamu alayya wa mutu mungkin itu ya. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Biasanya mereka berdalil dengan ayat itu sebentar. Keselamatan bagiku sebentar. Iya, ayatnya itu kan? 33. Iya benar, dalilnya itu. Keselamatan bagiku ketika aku lahir, ketika aku meninggal, ketika aku apa? Dibangkitkan. Ini bukan selamat, bukan. Ini bukan tahniah selamat, maksud selamat dia cerita saya selamat ketika lahir tidak diganggu setan, saya selamat ketika mati apa? Bukan selamat mati Nabi Isa, enggak. Kan situ selamat ada 3, kan? Selamat lahir, selamat ketika mati, selamat ketika lahir, selamat ketika mati, selamat ketika dibangkitkan. Tafsir yang benar, ketika lahir tidak diganggu setan, ketika mati tidak dibunuh Yahudi, ketika bangkit keselamatan tidak takut dengan dahsyatnya hari kiamat atau selamat dari dahsyatnya hari kiamat. Bukan selamat lahir, selamat mati, selamat bangkit. Kalau kita berdalil dengan itu untuk selamat lahir, berarti bilang aja selamat mati juga dong. Selamat mati. Mana ada acara selamat mati? Selamat mati, mau mati, selamat, enggak ada selamat mati. Maka itu bukan tahniah, itu doa. Nabi Isa menceritakan bahwasanya dia selamat. Ini selamat bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau Indonesia selamat itu kan selamat. Kalau orang Arab enggak, selamat itu doa. Kalau ente lagi sakit, selamat. Maksudnya selamatlah engkau kenapa gitu. Bukan selamat sakit enggak. Jadi orang Arab bilang selamat itu doa. Kalau antum lagi sakit, coba antum ke Madinah. Kalau antum orang Madinah kaki lagi sakit, asam urat, selamat. Pasti mereka bilang gitu. Selamat. Atau muka lagi marah, selamat. Kenapa selamat? Mudah-mudahan selamat. Kalau ke Indonesia, selamat. Jadi ini bahasa Arab jangan dipakai bahasa Indonesia. Ya kalau mau cari dalil ada aja sih. Ya. Orang enggak salat aja, fawailul lil musallin. Salat celaka, jangan salat. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.